Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu hanya mutlak milik Allah. Nahmadu, kita senantiasa memujinya dalam setiap keadaan kita. Wa nasta'inu, dan juga senantiasa kita berusaha menyadarkan diri kita bahwa Dia adalah satu-satunya zat yang menolong kita secara mutlak. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa selalu memohon ampun kepadanya. Karena kita ketahui kita selama masih berstatus anak Adam, maka dosa-dosa akan senantiasa kita lakukan. Namun kita berusaha menjauhi dosa besar, namun dosa kecil tentu saja kita lakukan, maka kita senantiasa nastaghfiru, selalu memohon ampun kepadanya. Karena Dia adalah At-Tawwab Al-Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha penerima tobat dan mengasihi hambanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu benar-benar akan mengantarkan seseorang pada keburukan kalau tidak dikendalikan. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atau efek atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan terdahulu. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan rezeki terbaik dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tentunya tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kerugian terburuk di dalam kehidupannya, dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa manusia memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, memegang teguh agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, falhamdulillah rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Dibandingkan rasa syukur kita, maka kenikmatan yang Allah berikan itu tentunya tidak setara, akan jauh lebih banyak dan tidak mungkin bisa dihitung oleh kita. Maka kita bersyukur atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan, dan yang selalu kita minta adalah nikmat hidayah, ya, untuk selalu berada di agama yang hak, dalam agama Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya para rasul. Jemaah sekalian, di antara pesan yang senantiasa disampaikan oleh para nabi, begitu juga para sahabat, begitu juga orang-orang soleh, bahkan Allah sampaikan sendiri, ya, dalam ayat-ayatnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau setiap kali hendak berkhutbah, beliau membuka khutbahnya dengan mengutip ayat-ayat yang memerintahkan untuk hal ini, yaitu at-taqwa, ketakwaan. Sebagaimana tadi kami baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ini adalah ayat-ayat yang Nabi SAW baca ketika beliau memulai khutbahnya. Begitu pula Nabi SAW ketika disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang sahih riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi. Suatu saat kata Irbad radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat, Al-Irbad, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi SAW pernah memimpin kami salat pada suatu hari. Thumma aqbala alaina, kemudian dia menghadap kami.
Fawa'adana mau'idatan balighah. Kemudian beliau menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Dengan nasihat yang sangat mendalam. Gharafat minhal uyun, yang membuat mata-mata kemudian berkaca-kaca dan menangis. Wajilat minhal qulub, yang membuat hati berguncang. Faqala qail, maka salah seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatan ka'anna hadhihi mau'idatun muwaddi'un." Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Famadza ta'had ilaina? Ya, lalu apa yang ingin engkau, ya, apa yang ingin kau pesankan kepada kami? Ya, apa yang ingin kau pesankan kepada kami? Atau apa yang ingin kami menjaganya? Ta'had alaina. Apa yang ingin kami jaga atasnya? Atau juga bisa bermakna apa yang kau inginkan kami untuk mengikrarkannya, menjaganya, berkomitmen atasnya. Maka beliau mengatakan, usikum bittaqwallah. Aku mewasiati kalian dengan bertakwa kepada Allah. Aku mewasiati kalian dengan takwa kepada Allah. Jadi selain ayat-ayat yang Nabi SAW bacakan ketika beliau khutbah, seringkali isinya di pertama, khutbah hajah tadi, pesan untuk takwa, juga kalau beliau memberikan mau'idhah hasanah atau mau'idhah balighah, memberikan nasihat yang mendalam, nanti ujung-ujungnya sahabat tadi bertanya, apa yang ingin kau perintahkan kami untuk berkomitmen atasnya? Maka beliau cukup mengatakan, usikum bittaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Dan ternyata ini adalah wasiat semua nabi, para nabi. Ya. Mereka berwasiat kepada kaumnya dengan takwa. Kita akan dapatkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang redaksinya persis sama, cuman pelakunya berbeda. Contohnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106. Asy-Syu'ara ayat 106, ya. Allah berfirman, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Ketika berkata kepada mereka, maksudnya kepada kaumnya, akhuhum, saudara mereka Nuh, ala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa. Itu Nabi Nuh katakan ketika mereka menentang dakwah beliau, tidak mengikuti apa yang beliau perintahkan, yang perintah itu datang dari Allah. Maka beliau mengatakan, ala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa. Di surat yang sama, Asy-Syu'ara ayat 124, kali ini Nabi Hud. Kalau tadi Nabi Nuh, ini Nabi Hud, dengan redaksi yang sama. Allah berfirman, "Idz qala lahum akhuhum," ketika berkata kepada kaumnya, saudara mereka, siapa? Hud. "Ala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa." Tidaklah kalian bertakwa. Juga dalam surat Asy-Syu'ara, masih dalam surat yang sama, ayat 142. Kali ini Salih. Dengan redaksi yang persis sama. Idz qala lahum akhuhum, ketika saudara mereka berkata kepada kaumnya, Salih, ala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa. Dan masih dalam surat yang sama, kali ini ayat 161. Kali ini Nabi Lut alaihissalam. Beliau mengatakan persis sama, idz qala lahum akhuhum. Allah mengabadikan ketika saudara mereka berkata kepadanya, yaitu Lut, ala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa. Tidaklah kalian bertakwa. Begitu juga salafun salih, para pendahulu-pendahulu kita yang salih. Mereka senantiasa berwasiat dengan takwa. Seperti dikatakan oleh Sa'id ibn al-Musayyib, anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu lamma ba'atha al-junuda nahwa Syam. Abu Bakar
radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengutus pasukan menuju Syam, yaitu yang dipimpin oleh Yazid bin Sufyan bin Abi Sufyan, kemudian Amr bin al-As, ya, dan yang lainnya, ya. Maka kemudian kata Sa'id bin Musayyib, lamma rakibu masya Abu Bakrin ma'al umara junudihi, ya, yuwaddi'uhum. Ketika mereka yang akan diutus menuju negeri Syam ini, mereka mengendarai kudanya masing-masing, kendaraannya masing-masing. Abu Bakar berjalan bersama para pemimpin pasukannya yang lain untuk melakukan perpisahan dengan mereka. Ya. Ketika sampai di Saniyatul Wada, Saniyatul Wada ini salah satu tempat di kota Madinah yang menuju jalan masuk Madinah dari salah satu sisinya. Ya, artinya sudah mau keluar kota. Jadi Abu Bakar ini mengantarkan dengan berjalan, sedangkan mereka naik kendaraan. Maka orang-orang ini berkata, ya Khalifah Rasulullah SAW, atamshi wa nahnu rukban, wahai Khalifah Rasulullah. Kan ini gelarnya Abu Bakar. Abu Bakar ini gelarnya Khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Khalifah itu makna aslinya pengganti. Khalifah Rasulullah. Baru setelah Umar bin Khattab, gelarnya itu menjadi Amirul Mukminin semenjak Umar bin Khattab bagi pemimpin. Atau Abu Bakar Khalifah Rasulullah SAW. Wahai Khalifah Rasulullah SAW, ya, atamshi, engkau berjalan sedangkan kami semua naik kendaraan. Kemudian beliau mengatakan, inni ahtasibu khutaya hadhihi fisabilillah. Aku berharap pahala dari jalanku ini sebagai jalan di jalan Allah. Bahkan untuk hal seremeh itu beliau perhatikan. Aku berharap dengan jalannya ini bisa menjadi bersisi dan bernilai pahala di sisi Allah sebagai jalan fisabilillah. Beliau seorang pemimpin, tapi beliau berjalan yang naik kendaraan. Thumma ja'ala yusihim faqal, kemudian beliau mewasiati mereka, dan wasiat utama beliau kata Said Ibn Musayyib, usikum bittaqwallah. Saya mewasiati kalian untuk takwa kepada Allah. Abu Talib kalau beliau mengutus sariyah pasukan, ya, kemudian dia akan memimpin pasukan, menjadikan salah seorang dari pasukan tersebut pemimpin. Maka pesan beliau, nah ini perkataan yang menarik. Usika bittaqwallahi alladzi la budda laka min liqa'ih. Aku mewasiatkan kepada engkau, di pemimpin pasukannya, untuk bertakwa kepada Allah yang sudah pasti engkau akan menemuinya kelak. Sudah pasti engkau akan menemuinya kelak. Artinya apa? Kamu pasti mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Maksudnya itu. Makanya di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan taqwallah alladzi la budda laka min liqa'ih. Bertakwalah kepada engkau yang engkau pasti akan bertemu dengannya. Artinya beliau seakan memberikan penekanan. Kamu kalau nggak bertakwa, kamu nanti mempertanggungjawabkan. Kamu pasti ketemu sama Allah. Suka atau tidak suka, ya, mau atau tidak mau, pasti kamu akan bertemu dengan Allah. Maksudnya apa? Dihisab. Akan dihisab. Ya. Jadi ini ternyata pesan para nabi, orang-orang soleh. Makanya kita pantas ya kalau pernikahan, kalau khutbah Jumat itu judulnya apa? Nasihat takwa. Selalu nasihat takwa. Ya. Lalu apa takwa ini? Apa yang disebut dengan takwa ini? Takwa, ya, sebagian ulama mengatakan takwa itu, ya, adalah engkau secara makna bahasa, lughatan. Ya. Ada yang mengatakan takwa ini qillatul kalam, berbicara sedikit. Ya, ada yang maknanya takwa itu seperti itu. Ada juga yang maknanya engkau menjadikan, ya, sesuatu yang engkau takuti, ya, engkau membuat suatu perlindungan antara dirimu dengan sesuatu yang engkau takuti. Itu maknanya takwa. Itu secara makna
bahasa. Jadi ada sesuatu yang kita takuti, terus kita mencari wikoyah, mencari perlindungan dari yang sesuatu kita takuti itu. Itu makna bahasa. Adapun makna syar'i, para ulama mendefinisikan dengan berbagai macam, walaupun nanti ada benang merahnya. Ya. Saya akan sebutkan sejumlah perkataan ulama supaya nanti kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Yang dimaksud takwa ini definisi mereka itu seperti apa? Pertama antara lain perkataan ya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir. Beliau mengatakan at-taqwa ini yang ringkas. Ismun jami'un li fi'li ta'ati ya wa tarkil munkarat. Kata yang mencakup perbuatan-perbuatan ketaatan ya dan meninggalkan kemungkaran. Kata yang global yang mencakup perbuatan-perbuatan ketaatan atau meninggalkan kemungkaran. Ini kata Ibnu Katsir. Ya. Takwa juga pernah disebutkan oleh sejumlah ulama ya. Antara lain ya, atau pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma. Dia bertanya mengenai makna takwa. Maka Ubay menjawab, Ubay ini, nah ini kita lihat bagaimana para ahli ilmu. Umar bin Khattab walaupun dia kedudukannya, derajatnya lebih tinggi, namun beliau mengambil faidah dari orang yang dianggap kedudukannya lebih rendah tapi tetap ahli ilmu. Yaitu Ubay. Ubay adalah aqra'ukum bikitabillah atau bikitabillah kata Nabi SAW, orang yang paling pandai dalam membaca kitabullah. Beliau mengatakan makna takwa, hal akhadta yawman tariqan dha shaukin. Anda pernah enggak lewat suatu jalanan yang penuh duri? Suatu jalanan yang penuh duri. Na'am, kata Umar bin Khattab, ya pernah. Fama amilta fi, lalu apa yang kau lakukan saat itu? Tashammartu wa hadartu, tentunya aku berjalan pelan-pelan dan berhati-hati. Maka beliau menjawab dengan ringkas, fadzaka taqwa, itulah takwa. Itulah takwa. Dengan kita berhati-hati menjalani apa? Jalan kehidupan ini. Menghadapi jalan kehidupan, berhati-hati. Ya. Bukan seenaknya. Ya. Kemudian juga salah seorang ulama salaf mengatakan mengenai takwa, perkataan yang cukup ringkas namun mendalam. Ya. Makna takwa kata beliau, an la yaraka Allahu haitsu nahak, adalah jangan sampai Allah melihat dirimu di dalam sesuatu yang Dia larang. Jangan sampai Allah melihat dirimu dalam sesuatu yang Dia larang. Wala yafqiduka haitsu amarak, dan jangan sampai Dia kehilangan dirimu dalam hal yang Dia perintahkan. Jangan sampai Allah melihat dirimu pada sesuatu yang Dia larang, dan jangan sampai Dia kehilangan dirimu dalam sesuatu yang Dia perintahkan. Kita sesuatu yang kita dilarang sama Allah, kita ada di situ, kita melakukannya, larangan A, larangan B. Tentunya secara manusiawi kita memang sulit untuk kemudian tidak pasti ada aja kita terjatuh. Tapi maksudnya jangan sampai kemudian dalam hal yang dilarang ada saja pelanggaran ini, pelanggaran itu, pelanggaran ada nih, orang ini ada catatannya terus. Dan dibilang siapa? Allah, jangan sampai Allah melihatmu.
Kalau manusia, kita di antara teman-teman kita, mungkin orang nggak ngelihat kita melakukan pelanggaran. Tapi ketika kita sendiri, ketika kita di luar kota, ya, ketika nggak ada yang kenal sama kita, mungkin kita diam-diam melakukan pelanggaran. Tapi di sini bilang, jangan sampai Allah melihatmu melakukan sesuatu yang Dia larang, dan jangan sampai Dia kehilanganmu dalam sesuatu yang Dia perintahkan. Allah perintahkan laki-laki sholat 5 waktu berjamaah misalnya. Jangan sampai kita dilihat Allah, ya, nggak ada dalam barisan-barisan orang yang sholat. Ya. Kalau di antara manusia, ya nggak ada urusan kita sama manusia. Tapi jangan sampai dilihat oleh Allah demikian. Itu makna takwa. Dalam definisi yang ringkas. Dalam definisi yang cukup panjang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim, taqwa amma taqwa fahaqiqatuha al-amal bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban. Adapun takwa, kata beliau, maka hakikatnya adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah, atau beramal dalam ketaatan kepada Allah. Imanan, beramalnya karena keimanan, wahtisaban. Ihtisabannya apa? Ihtisaban apa? Sering kita dengar kalau lagi puasa, man shoma ramadanan iman wahtisaban. Apa wahtisaban? Apa? Berharap pahala. Sahih, mumtaz. Barakallahu fiik. Berharap pahala. Berharap pahala. Ya. Amrun wa nahyan. Ya. Hakikatnya tadi beramal dengan ketaatan kepada Allah karena keimanan dan berharap pahala. Baik itu taat kepada Allah dalam perintahnya, au nahyan, ataupun taat kepada Allah dalam sesuatu yang dilarangnya. Dalam sesuatu yang dilarangnya. Ya. Fayaf'alu ma amarallahu bihi imanan bil amir. Maka dia melakukan apa yang Allah perintahkan karena keimanan atas yang memberi perintah. Mungkin perintahnya bisa jadi seseorang gak masuk di akal, atau bagi dia, buat apa sih gini-ginian? Cuman apa? Imanan bil amir. Karena keimanan dia kepada yang ngasih perintah. Yang ngasih perintah siapa? Allah. Ya, penguasa alam semesta. Yang berhak menentukan hukum secara mutlak di alam semesta ini. Dia beriman. Keimanan kepada amir. Wa tasdiqan biwa'di. Dan mempercayai akan janjinya. Kan kita tahu kalau kita melakukan kebaikan tuh selalu ada janjinya. Seperti tadi, lagi berpuasa, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada janjinya. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kita mempercayai juga akan janjinya. Ketika kita melakukan suatu amal, kita iman kepada Allah dan kita mempercayai akan janjinya. Wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahi. Dan juga kita meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Pertama, alasannya apa? Karena kita beriman akan yang melarang. Yang berhak melarang saya secara mutlak ini bukan bos saya, bukan atasan saya, ya, bukan komandan. Yang boleh melarang saya secara mutlak hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi karena keimanan dia berhenti dari melakukan sesuatu, ya, walaupun tidak ada yang melarang, ya, nggak ada orang yang berani negor misalnya. Tapi dia, ini yang melarang siapa? Allah. Ya. Yang bisa menghentikan detak jantung saya seketika. Yang bisa menghentikan pasokan oksigen di dalam tubuh saya. Ya. Yang bisa memendamkan saya ke dalam bumi kalau dia kehendaki. Maka dia berhenti meninggalkan apa yang Allah larang karena keimanan atas siapa yang melarangnya. Wa khaufan min wa'idih. Dan dia takut akan
ancamannya, takut akan ancamannya. Ancaman bagi siapa? Bagi mereka yang kufur. Bagi mereka yang kufur. Nah, itulah makna takwa menurut Ibnu Qayyim. Seseorang beramal dengan ketaatan kepada Allah karena keimanan dan berharap pahala. Baik ketaatan itu perintah ataupun larangan. Dia melakukan apa yang Allah perintahkan karena keimanan atas siapa yang memerintahkan. Ini mungkin sepele, ini mungkin suatu tidak masuk di akal. Cuman siapa yang merintah? Allah. Ya sudah. Sami'na wa ata'na. Sudah, Allah yang merintah. Nggak usah mendebat lagi. Ya. Tasdiqun wa wa'di. Kita berharap juga dapat apa yang dia janjikan. Allah janjikan surganya, kemudahan dalam hidup. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal soleh laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan beri dia kehidupan thayyibah. Kehidupan thayyibah itu kata Ibnu Katsir, yastashmal kulla wujuhil rahati min ayyi jihatin kanat. Mencakup seluruh bentuk kelapangan hidup. Mungkin kita berpikir, masa saya cuma beramal soleh, tiba-tiba langsung semua dilapangkan? Ya, siapa yang bicara masalahnya? Allah. Maka kita percaya. Dan kita beramal dan sebagai bentuk ketakwaan, berharap pahala itu diperbolehkan. Kan suka ada subhat dari sebagian orang-orang yang menisbatkan diri pada sufi. Sampai mereka bilang, andaikan aku beramal karena pengen surga, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Ayat-ayat Quran tadi, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian mengejar ampunan dari Tuhanmu. Dan mengejar apa? Jannah, surga. Arduhas samawati wal ard. Yang luasnya langit dan bumi. Nabi SAW tadi mengatakan, man soma Ramadan. Dalam hadis lain, man qoma Ramadan, barang siapa yang puasa, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan, karena keimanan wahtisaban dan berharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya boleh kita berharap pahala, berharap sesuatu, tapi di sisi Allah. Dan itu tidak mengganggu keikhlasan dan juga bukan bagian dari ketidaktakwaan. Kita pernah bahas dalam masalah ikhlas. Kita berharap apa yang Allah janjikan, Nabi SAW janjikan, maka itu bukan tidak mengurangi keikhlasan. Barang siapa yang senang, rezekinya diperluas, usianya dipanjangkan, maka hendaklah sambung silaturahmi. Kalau saya kemudian pengen ngontak tante saya yang sudah lama gak ketemu, ya, kemudian om saya, tapi saya juga berharap ya supaya usaha saya lancar, karena kan hadisnya gitu, supaya dilapangkan rezekinya, kemudian juga usia saya diperpanjang, ya. Apakah saya boleh? Ya boleh, orang hadisnya mengatakan demikian, ya. Tidak mengganggu keikhlasan. Karena apa? Karena yang menjanjikan adalah Allah melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan itu bagian dari ketakwaan, kata Ibnu Qayyim. Ya. Selain kita iman atas apa yang merintahkan, kita juga mempercayai akan janjinya. Kalau saya beramal soleh, saya bertakwa, saya diberikan kemudahan dalam hidup, dan nanti di akhirat saya dapat balasan yang lebih baik. Itulah makna takwa yang disebutkan para ulama. Dalam Al-Quran juga kita dapatkan kata-kata takwa, tapi seringkali maknanya itu lebih mengerucut. Ya, yang kita sebutkan ya beberapa definisi ini supaya nanti kita mudah memahaminya. Karena terkadang kalau kita ya kayak khotib bilang hendaklah bertakwa kepada Allah, kadang terlalu luas, kadang kita bingung. Ini maksudnya gimana? Ya. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Ya. Sebelumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Allah berkata, wa iyaya fattakun, dan kepada akulah hendaklah kalian bertakwa. Maksudnya apa bertakwa yang di sini? Ikhsyauni wahabuni. Takutlah kalian kepada aku, dan juga ya habunu ini atau haibah itu maksudnya takut
atau semacam segan. Takut yang disertai perasaan pengagungan. Kan kayak misalnya ketika kita misalnya dalam suatu tempat ada rajanya, kita kan hormat, takut karena apa? Mengagungkan karena dia rajanya. Nah, dalam ayat ini Allah katakan wa iyaya fattakun, kepada akulah hendaknya kalian bertakwa. Bertakwa di sini takut kepada aku dan juga ya tadi takut karena pengagungan. Dan Allah memang seharusnya kita mengagungkannya kan. Terkadang juga Allah katakan takut kepada sesuatu akibat. Contohnya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 281. Surat Al-Baqarah ayat 281 ini untuk faidah, sebagian ulama mengatakan ini ayat yang terakhir kali diturunkan di dalam Al-Qur'an. Ayat yang diturunkan terakhir kali dalam Al-Quran kepada Nabi SAW. Ayat surat Al-Baqarah ayat 281. Ini menurut sejumlah muhakkik, sejumlah peneliti dalam ilmu ulumul Quran, mereka mengatakan inilah ayat terakhir yang diturunkan. Ya. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Bertakwalah kalian kepada hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya apa? Takwa di sini kata para ulama, khafu hadzal yaum wa ma fi. Takutlah kalian akan hari ini. Takwa di sini maksudnya takutlah kalian akan hari ini dan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya kedahsyatan yang ada di dalam hari tersebut. Hari kita dikembalikan yaitu hari apa? Hari kiamat. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 7. Yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut akan hari yang keburukan saat itu melanda di mana-mana. Semua kan kalau kiamat hancur. Kemudian juga terkadang Allah sebutkan maknanya adalah takut di sini, takwa di sini adalah takut akan azabnya, akan amurkanya, takut akan amurka, takut akan amarah dan murkanya. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 96. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Takutlah kalian akan bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Takwa di sini maksudnya hendaklah kalian takut akan amarahnya pada hari ketika dikumpulkan. Kalau kita ingat kisah mengenai atau pernah baca mengenai kisah nanti ketika kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dalam mahsyar, padang pengumpulan, yang kita semua akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan beralas kaki tidak berkhitan. Laki-laki dan perempuan semua akan digabungkan dalam satu tempat yang sangat luas. Ya, dikumpulkan sejak manusia pertama hingga akhir nanti dilahirkan di muka bumi. Nabi Adam sampai cucunya yang paling terakhir di muka bumi. Dan jin dari yang pertama dan yang akhir. Pada waktu itu, ya, kita ketahui ketika semua orang menunggu di hari tersebut di padang mahsyar, kita menunggu berapa lama? Mungkin ada yang ingat. Berapa hari? 1 hari kan? Setara dengan 50.000 tahun. Kita nanti ada fase kehidupan yang kita akan mengalami 1 hari fi miqdari yawm pada hari yang seperti 50.000 tahun. Nah, ketika semua orang minta syafaat ke situ di hari tersebut karena begitu lama menunggunya, mereka datang kepada para nabi, kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya ketika dimintai syafaat mereka menjawab nafsi nafsi. Kita punya urusan masing-masing. Ya.
Al-yawm, pada hari ini Allah telah murka dengan amurka yang telah terjadi sebelumnya dan akan terulang setelahnya. Artinya puncak kemurkaan Allah itu pada hari kiamat. Maka ayat surat Al-Maidah ayat 96, terkadang dalam Al-Quran ini takwa ini langsung diidofahkan, langsung disandarkan kepada Allah. Itu maksudnya bertakwa kepada Allah itu maksudnya apa? Takut akan amurka dari Allah. Maksudnya itu. Wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun. Takutlah kalian akan murka Allah yang kepadanya kalian akan dikumpulkan. Terkadang juga kita dapatkan dalam surat Ali Imran ayat 102 atau dalam ayat yang sejenis, ya, dalam Al-Qur'an terkadang ada yang makna takwa itu adalah taat dan beribadah. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini yang kita baca ya setiap kali khutbah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya apa sebenar-benarnya takwa di sini? Kalau ini bukan takut akan azabnya, tapi maksudnya adalah ati'uhu haqqat ta'ah. Taatlah kepadanya dengan sebenar-benarnya ketaatan. Itu maksudnya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu maksudnya taatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa'budu hatta haqqal ibadah. Dan beribadahlah kepadanya dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Ya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau tambahkan dalam tafsir ayat barusan Ali Imran ayat 102 ini, taatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya kata beliau, an yuta'a fala yu'sa, yaitu dengan mentaati Allah dan jangan dimaksiati. Wa yuzkar fala yunsa, untuk selalu diingat dan jangan dilupakan. Diingat apa? Maksudnya kita melakukan sesuatu, kita selalu ingat Allah. Allah ridho nggak kalau saya melakukan ini? Ya. Juga apa? Kita mengingat dengan menyebut nama dan sifatnya melalui puji-pujian. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Jangan sampai dilupakan dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Wa yuskar fala yukfar, dan disyukuri. Nuhun, banyak-banyak nuhun ke Allah. Syukur itu artinya berterima kasih. Ya, bersyukur itu dalam bahasa Arab syakarullahu lak, semoga Allah, atau kita bilang syukran. Syukran itu apa? Terima kasih kan? Mensyukurinya, selalu berterima kasih kepadanya, ya. Dan jangan kufur kepadanya. Itulah takwa. Untuk selalu, kata Ibnu Mas'ud, taat dan tidak mewasiatinya, untuk selalu diingat dan tidak melupakannya, dan juga untuk mensyukuri dan juga dan tidak mengkufuri. Selalu disyukuri Allah itu. Apa yang kita dapatkan kita syukuri. Ya. Dan takwa ini para ulama katakan anna litaqwa manzilatan kabirah, bahwa takwa ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita mulia. Bahkan para ulama katakan at-taqwa min aujabil wajibat. Takwa itu dari kewajiban yang paling wajib. Ya. Dan ini berhubungan dengan apa? Dengan ibadah hati awalnya. Sebelum kita melakukan sesuatu, mulai dari apa? Ibadah kolbu. Makanya ini dimasukkan oleh para ulama dalam a'malul qulub, amal-amalan kolbu. Karena takwa itu, sebagaimana Nabi SAW juga katakan, at-taqwaha huna, takwa itu di sini. At-taqwaha huna, at-taqwaha huna, takwa itu di sini, di dada maksud beliau. Di dada. Jadi itu awalnya, sebelum seseorang melakukan ketaatan, awalnya, sebagaimana Ibnu Qayyim tadi katakan, karena dia keimanan dan berharap pahala. Dia meninggalkan sesuatu karena keimanan atas apa siapa yang melarang, dan juga ya karena dia takut akan ancamannya. Itu kan letaknya di kolbu. Ya.
letaknya di qalbu. Ya. Lalu apa keuntungannya kalau kita bertakwa? Kalau saya bertakwa, lalu untungnya apa sih? Gitu kan? Taat kepada Allah, berusaha menjauhi larangannya. Ya. Tentunya banyak sekali fadilah dari ketakwaan. Di antara yang paling utama, ya, al-muttaquna hum awliya'ullahi ta'ala. Orang-orang yang bertakwa, yang selalu menjaga ketakwaan, orang-orang muttaqun, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah wali-wali Allah. Bagaimana wali-wali tersebut? Apa saja yang fasilitas yang bisa mereka miliki? Ya, di dunia dan akhirat, insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Lalu apakah keuntungan dari wasiat yang selalu disampaikan tadi oleh para nabi? Nabi SAW bahkan juga sampaikan kepada orang-orang yang akan berperang. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juga sama. Yang mengirim pasukannya, Ali bin Abi Thalib semua mengatakan usikum bitaqwallah. Khatib yang berkhutbah Jumat, usikum wa iyaya anittaqullah. Kita sering dengar khatib ketika berkhutbah, saya mewasiatkan kepada kalian dan juga kepada diri saya sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Apa saja yang kemudian keuntungannya? Yang pertama tadi, yang paling utama, ya, al-muttaqun hum awliya'ullahi ta'ala. Orang-orang yang bertakwa mereka adalah wali-wali Allah. Ya. Inna ahlat taqwa hum awliya'ullahi fil haqiqah. Sesungguhnya orang yang senantiasa bertakwa, ahlu takwa, mereka adalah wali-wali Allah yang sejati. Wali-wali Allah yang sejati. Walaysa ha'ula'i alladhina yamshuna 'alal bahri wa yatiruna fil hawa. Bukan mereka yang bisa berjalan di atas lautan atau di atas air. Wa yatiruna fil hawa, atau bisa terbang di udara. Bukan itu wali-wali Allah. Ya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yunus, ayat 62 dan 63. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang mereka dulu waktu dunia beriman dan mereka bertakwa. Imam Ibnu Katsir, ya, ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau menengah-tengahkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Ya, yang beliau pernah bersabda, Inna min ibadillahi ibadan yagbituhumul anbiya wa syuhada. Beliau pernah berkata, dan ini dikutip ya oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dan juga Ibnu Jarir At-Tabari, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada hamba-hamba yang mereka ya membuat iri para nabi dan orang-orang yang meninggal syahid syuhada.
Maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? "La'allana nuhibbuhum." Agar kami bisa mencintai mereka. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Hum qaumun tahabu fillahi min ghairi amwalin wala ansabin." Mereka adalah kaum yang saling mencintai di jalan Allah, ya, bukan karena alasan harta ataupun nasab. Mereka adalah kaum yang saling mencintai di jalan Allah, ya, bukan karena harta, alasan harta ataupun nasab. Bukan berteman, ngumpul, itu karena apa? Karena harta. Kita sama-sama high class. Kita sama-sama orang-orang VIP, bukan. Ya. Sama-sama punya mobil yang keren gitu kan, mobil, ya, mobil mewah tertentu. Kadang kan kalau yang mereknya sama, ya, mobil 2 pintu, ada klubnya kayak gitu kan. Bukan karena itu, dan juga bukan karena nasab. Mereka saling mencintai, ya, di jalan Allah. Wujuhum nurun ala manabir min nurin. Wajah mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ini maksudnya nanti di surga. Wajah mereka bercahaya, wajah-wajah mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ya. Dan mereka ketika di dunia, ya, dalam kurung, ketika di dunia, la yakhafuna idza khafan nas. Mereka tidak pernah merasakan takut ketika manusia ketakutan. Wala yahzanuna idza hazinan nas. Dan mereka tidak bersedih ketika manusia sedih. Jadi ketika orang-orang mungkin ada lagi kekhawatiran, ada masa-masa fitnah, masa-masa ujian, entah itu dari, ya, mungkin ada kezoliman, ya, kekurangan ekonomi dan segala macam. Mereka tidak takut akan masa depan. Wala yahzanun, dan mereka tidak sedih. Sedih ini biasanya selalu dikaitkan dengan sesuatu yang menyakitkan hati di masa yang telah lampau. Jadi kata hazan dalam bahasa Arab itu seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang tidak mengenakan hati namun sudah berlalu. Makanya antum kan zikir pagi petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ham dan hazan. Hazan itu apa? Sesuatu kesedihan, sesuatu yang telah berlalu, luka hati kita. Adapun ham itu kegundahan akan sesuatu yang menimpa, yang kita khawatirkan menimpa kita di sesuatu yang masa akan datang. Nanti anak-anak saya gimana, ya, kalau misalnya aduh saya sekarang pas-pasan gimana, itu ham, gundah gulana. Tapi kalau yang sedih, yang telah lalu disebutnya hazan. Ya. Jadi seorang yang jadi wali Allah, ya, yang Allah berikan perlindungan, ya, mereka ahlul wilayah, mereka yang mendapat perlindungan dari Allah, mereka tidak merasa takut ketika manusia ketakutan, takut ini, takut itu. Mereka tenang, berikan ketenangan sama Allah. Dan mereka juga tidak sedih. Mungkin mereka dizolimi segala macam, tapi mereka terus saja mutmainnah, tenang terus. Saya ditipu ini dan itu, habis segini miliar segala. Tapi dia karena seorang yang bertakwa, jadi wali Allah, dia tahu bahwa ini semua sudah ditakdirkan. Maka dia tetap tenang, ya, tidak bersedih, ya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 19. Wallahu waliyul muttaqin. Allah itu pelindung bagi orang-orang bertakwa. Nah, ini makanya kenapa para nabi, juga pemimpin-pemimpin pasukan, kalau mengirim pasukan, bertakwa kalian kepada Allah. Berusaha ikuti perintahnya dan berusaha jauhi larangannya, ya. Karena itu sumber kemenangan, itu sumber perlindungan dari Allah menghadapi musuh, ya. Fal muttaquna hum ashabul wilayati haqqan. Ya, maka orang-orang yang bertakwa itu mereka adalah pemilik perlindungan Allah yang sebenarnya. Wal mujtahiduna fi fi'li ta'ati wa nawafil. Mereka yang senantiasa ijtihad, berusaha keras, berusaha berjuang. Berjuang apa? Berjuang hidup, berjuang nafkah, bukan. Mereka berjuang
untuk fi'li ta'at, melakukan ketaatan, dan juga nawafil, amal-amalan yang disunahkan. Kalau nafkah itu bagian juga dari, kalau diniatkan karena Allah, maka bagian dari ketaatan. Ya, tapi kalau kita biasanya kalau pejuang itu, pujian rata-rata untuk apa? Yang sering dipuji untuk urusan dunia. Ya. Pejuang, ya, kita rata-rata kalau pejuang itu untuk urusan dunia. Tapi pejuang yang sejati adalah fi'li ta'at wa nawafil, melaksanakan ketaatan dan juga termasuk yang sunnah-sunnah, nawafil. Ini antara lain didapatkan dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Inna Allah qal, Allah sesungguhnya pernah berkata, Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, sungguh dia telah membuat aku mengumumkan perang baginya. Mengumumkan perang baginya. Kata para ulama, ini maknanya mengumumkan perang artinya ini salah satu puncak dari, ya, kemarahan Allah. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah, ya, maka dia sesungguhnya telah mengumumkan, menjadikan Allah untuk mengumumkan perang baginya. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan seorang hamba tidaklah mendekat kepadaku, taqarrub, ya, dengan yang lebih aku sukai kecuali atas apa yang telah aku wajibkan bagi dia. Nah, ini salah satu sifat aulia Allah, wali Allah. Ya, yaitu dia senantiasa melakukan apa yang Allah wajibkan. Karena tidak ada yang bentuk taqarrub, bentuk mendekati diri kepadaku yang lebih aku cintai dari seorang hamba kecuali dari apa yang telah diwajibkan. Itu yang pertama. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang nawafil, tatawwu, ya, atau sunnah, amal-amalan sunat, ya, sampai aku mencintainya, sampai aku mencintainya. Aulia Allah adalah orang-orang yang Allah cintai. Ciri-cirinya selalu berusaha mengerjakan yang fardu dulu, itu diutamakan, lalu dia berusaha juga mengejar kecintaan Allah dengan nawafil, dengan amal-amalan yang sunat. Ya. Wa min huna yatabayyan kadhiba dakhala kadhib, dan dari sini kita bisa menjadi jelas apa kedustaan para pendusta, yaitu orang-orang yang mengatakan kami ini adalah wali-wali Allah. Seperti min harifi fi sufiyah, seperti golongan yang menyeleweng dari kalangan sufi. Alladzina yarkhusuna wa yadribuna bitabli fil mawalid, seperti mereka yang berjoget-joget, ya, dengan memukul alat-alat musik, ya, contohnya dalam perayaan-perayaan Maulid, ya. Mereka yatamayaluna wa yatasaqatuna. Maksudnya gini, apa kan pernah lihat mungkin ya di YouTube ada judulnya Disco Syar'i. Itu maksudnya gini, yatamayaluna wa yatasaqatu, begini maksudnya. Gitu kan? Kan itu dilakukan, ya. Mereka mengaku sebagai wali Allah. Ya. Mereka mengaku sebagai wali Allah. Kan gayanya gitu. Goyang-goyang kepala gitu, ya. Miring-miringkan, yatamayaluna yatasqatuna, begini. Wa yaz'amuna as-sa' wa yu'ashiruna al-muwarada biniswan wa kama naqala anhum ulama thumma yaquluna, mereka melakukan itu joget-joget dengan yang sesuatu yang tidak pernah kita lihat ada kejelasannya dari syar'i. Kemudian mereka mengatakan nahnu auliya Allah, kami ini adalah wali-wali Allah. Ya, setelah meninggal kemudian mengajak manusia untuk beristighosah dengan mayat-mayat mereka atau dengan kuburan-kuburan mereka. Nah, itu ngaku-ngaku sebagai wali Allah. Wali Allah tidak begitu. Ya. As-Sa'di, ya, penulis tafsir terkenal, mengatakan fa kullu man kana mu'minan taqiyan, semua yang mereka adalah seorang mukmin yang bertakwa, kana lillahi waliyan, maka dia adalah wali Allah. Jadi wali Allah yang sebenarnya bukan klaim, tapi kullu man kana mu'minan taqiyan, semua yang mereka beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Wali Allah seperti itu. Ya.
Orang yang bertakwa adalah wali Allah, dan wali Allah mendapatkan keamanan. Dan yang bisa kita juga dapat contohnya di surat Al-Fussilat ayat 30. Allah berfirman bagi orang-orang yang bertakwa, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang dahulu waktu hidup di dunia mereka mengucapkan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah sampai akhir hayatnya dengan amal soleh, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka, lalu mereka akan mengatakan, maksudnya turun ketika kematiannya, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian sedih atas dunia yang kalian tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya kata para ulama tafsir, seseorang ketika dijadikan jadi wali Allah, ya, maka mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Itu buah dari takwa. Ya. Keamanan dunia dan akhirat. Kalau ada fitnah, ada ujian-ujian, Allah jadikan dia teguh. Ada masalah, kan kita dunia ini gonjang-ganjing, selalu ada masalahnya. Tapi Allah akan selalu berikan dia perlindungan. Dan juga di antara ayat yang sangat populer dan harus kita ingat-ingat, kalau kita ingin selalu mencari penyelesaian dari urusan-urusan kita. Karena semua kita pasti punya masalah, ya, dalam keluarga, kadang dalam pekerjaan, ya, kadang dalam masalah keuangan. Tapi kalau kita berusaha memperbaiki diri kita, selalu berusaha kembali ke takwaan. Tadi kata ulama salaf, berusaha untuk jangan Allah lihat kita pada kemaksiatan kepadanya. Kalau kita udah masuk pada kemaksiatan, maka kita segera bangkit untuk supaya Allah tidak melihat kita lama-lama di sana. Kalau misalnya ada sesuatu yang Allah perintahkan, jangan sampai Allah tidak melihat kita di sana. Ya. Orang-orang melakukan amal soleh terus kita absen di situ. Kita dulu lah, jangan. Kita berusaha kejar terus. Ternyata itu obat yang paling ampuh untuk berbagai permasalahan kita. Nah, catat ini ya. Saya kira banyak yang sudah hafal, tapi selalu camkan. Allah sebutkan dalam surat At-Talaq. Dalam surat At-Talaq ayat 6. Ya, ayat 2, mohon maaf, ayat 2 dan juga ayat 3. Di antara buah takwa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan apa? Makhraja. Makhraja ini apa? Jalan keluar. Punya masalah keuangan, punya masalah hubungan dalam keluarga, punya masalah dalam anak-anak. Ya. Saya harus gimana lagi ya? Bertakwa. Berusaha kerjakan kebaikan-kebaikan, berusaha, ini yang waktu itu saya suka lalai dalam sholat saya, waktunya, cara-caranya saya selalu mengatakan sibuk, pengen belajar tata cara sholat yang benar, selalu bilang sibuk-sibuk. Saatnya nih belajar. Kita pengen ada jalan keluar dari masalah-masalah kita. Ya? Perbaiki diri, terus perbaiki diri. Kenapa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan jalan keluar dari urusannya, dari permasalahannya. Bingung kita. Kesini mentok, ke sana mentok, ke siapa? Ke Allah. Antara lain dengan berdoa, lalu apa? Kita tempuh jalan ketakwaan. Jangan sampai kita berharap terus kepada Allah tapi nggak ada perubahan dalam diri kita. Kita perbaiki diri kita. Selama ini mungkin kita nggak mencari jalan keluar, minta ke Allah, tapi sholat kita masih asal-asalan. Perkara-perkara yang wajib, ingat, orang bertakwa itu pertama perhatikan yang wajib. Wajib, sholat kita masih asal-asalan, jarang berjamaah, ya. Ataupun misalnya ibadah-ibadah lain ke orang tua ternyata kita masih omongannya suka nyakitin. Ini kayaknya masalah. Ini wajib kan kita berbuat ihsan pada orang tua. Ya. Ataupun perkara wajib yang lain kita koreksi diri kita. Kalau kita pengen jalan keluar.
Ya, dan apa Allah sebutkan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia jalan keluar dari arah yang tidak Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wah, ini kadang orang bingung, aduh saya punya hutang gede, saya punya masalah ini. Kemudian kadang kita bingung mikirin caranya, saya harus buat usaha apa ya supaya ini. Oke lah, itu memang bentuk ikhtiar, tapi bukan itu yang nomor satu. Perbaiki dulu diri kita, takwa dulu, benerin. Ya, mungkin selama ini kita selalu bablas apa yang Allah larang, santai aja lah nanti tobat. Kita memudah-mudahkan diri kan. Ya. Ketaatan juga masih asal-asalah, yang penting masih ngerjain. Orang-orang juga banyak yang nggak ngerjain. Salat berjamaah, ya ini terutama kami katakan nasihat bagi diri kami sendiri. Ya. Salat berjamaah, orang juga banyak yang salat berjamaah. Kalau saya masbuk terus ya nggak apa-apa lah, gitu kan. Kadang kita suka cari pembenaran. Ya. Padahal kadang kita pingin jalan keluar, pingin dapat rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Ya. Ini janji siapa? Rabbul Alamin. Janjinya Allah yang menciptakan alam semesta. Dalam ayat 4 Allah juga sebutkan wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan dari urusannya. Urusan-urusannya mudah. Kadang ada orang dalam mencari rezeki kadang nggak susah-susah, cara yang sederhana tapi alhamdulillah diberikan keberkahan pada hartanya, duitnya nggak hilang, nggak ada kemalangan-kemalangan, ya, ada yang bantu tanpa diduga. Tapi ada orang yang setengah mati perhatiannya pada dunia, ya, dia benar-benar kerahkan tenaganya untuk urusan dunia, tapi urusannya repot. Mau ini repot, harus keluar duit. Ada aja kemalangan, anaknya harus begini, masuk polisi, harus ngeluarin bayar duit, harus ini, repot. Sial terus ya. Tapi barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dari urusannya. Ya. Saya dulu pernah dengar cerita ya, dan cerita nyata. Mungkin ini hal sederhana dalam hidup ya. Seorang akhwat ya, dia pernah mau melahirkan di suatu kota. Jadi masalah, dia memiliki minus tinggi, minus sekitar 7 atau tinggi sekali, sehingga dokternya, beberapa dokter, dia di 2 kota, ya, pas mau melahirkan di kota kelahirannya. Yang di kota awal dia tinggal, kata dokter di sana, ibu harus disesar. Kenapa? Ibu kalau level segini, kalau misalnya nanti ya dioperasi, kalau misalnya nggak disesar, nanti bisa bisa buta. Akhirnya pulang ke kampung halaman, cari dokter di sana, gitu. Sampai akhirnya khusus ke dokter mata. Bagaimana nih? Oh iya Bu, ini bahaya, dokter mata lulusan Amerika. Ibu kalau seperti gini, ibu nanti bisa buta kalau maksain. Ibu harus sesar, harus sesar. Akhirnya setelah konsultasi lagi dengan kembali lagi dokter kandungan di kota tersebut, janjian pada tanggal sekian. Cuman yang yang dia berat hati, kenapa? Karena di kota tersebut tidak ada ahli anestesi yang perempuan, semuanya laki. Jadi ketika, ya namanya perempuan ya, ketika melahirkan kan dibuka. Dan ini ada laki-laki yang nanti akan suntik dia, karena nggak ada lagi. Ya. Terus suaminya bilang, ini ya darurat gimana lagi? Nggak mau, pokoknya nggak mau. Nggak mau ngeliatin aurat kepada ini, nggak mau. Namanya darurat, secara hukum memang kalau darurat boleh saja. Tapi nggak mau, akhirnya pada saat yang hari ditentukan untuk sesar, ditelepon sama suaminya ke dokter yang janjian, ternyata nggak bisa dihubungi dokternya. Susah dihubungi, baru belakangan tahu ternyata seminar di luar kota, ya qadarullah. Akhirnya lewat sehari 2 hari dicari dokter, karena semua dokter, semua ditanya itu selalu ibu harus sesar, mutlak. Ibu bisa buta, gitu kan. Itu sampai tadi dokter mata yang lulusan Amerika mengatakan ibu harus sesar. Akhirnya subhanallah, dia kan kekeh nunda-nunda karena nggak mau tadi anestesinya nggak ada yang perempuan. Akhirnya ketemu sama dokter, oh bisa Bu, Bismillah insya Allah bisa. Coba nanti kita insya Allah besok kesini lagi ya, kalau sudah mulai kerasa besok kesini. Besok ke sana dokternya nggak ada, dipindahin ke klinik lain, klinik yang sama, ketemu lagi dokter yang berpahaman, nggak apa-apa kita Bismillah.
Bismillah akhirnya melahirkan, ya, lahir normal, tidak disesar, dan dia tidak kurang minusnya sedikit pun. Apalagi buta, minusnya aja nggak kurang. Begitu juga anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, sampai anaknya lebih dari 5, semuanya nggak ada yang disesar. Subhanallah. Ini antara lain jalan keluar. Asalnya semua dokter sudah bilang sepakat harus sesar. Dia karena alasannya apa? Nggak mau dilihat auratnya. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan rezeki daerah tidak disangka-sangka, tiba-tiba ketemu dokter yang itu dan sama sekali nggak berkurang. Ya itu alhamdulillah. Kadang dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memegang satu prinsip tanpa diduga ternyata ada jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Apabila ada diskusi ataupun pertanyaan kami persilahkan. Silakan bila ada yang didiskusikan atau mungkin ada yang kurang jelas. Baik, bila tidak ada, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan hati kita ketakwaan. Dan minta ketakwaan ini juga adalah kita perlu doa. Ya. Di antara doa yang Nabi SAW ajarkan adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairun man zakkaha. Dan bersihkanlah dia, sucikanlah qalbuku. Karena Engkau sebaik-baiknya yang bisa membersihkan. Anta waliyuha wa maulaha, dan Engkau adalah pelindungnya dan juga pemiliknya. Nah, itu doa yang kita berusaha terus baca supaya kita mudah taat kepada Allah, berusaha menjauhi itu lebih gampang. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa yang bisa kita baca. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.